Kira-kira kalau lagi ada budget lebih dan kita udah mulai serius ke dunia industri produksi video profesional, enaknya invest apa lagi ya? Gimana kalau invest lensa sinema? Apakah pilihan yang tepat? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue bakal bahas lensa sinema yang lagi mampir di ST Media. Ini adalah lensa sinema dari Seven Artisans dengan nama jajaran Spectrum. Dengan harga yang sangat-sangat affordable. Dan sebelumnya kita itu udah pernah bahas ya jajaran lensa sinema dari Seven Artisans juga. Cuman waktu itu nama jajarannya adalah Vision yang ditujukan untuk yang ditujukan untuk sistem kamera APS-C dan juga Super 35 sensor gitu ya. Dan sekarang datang lagi ini untuk jajaran Spectrum, dia ditujukan untuk kamera full frame. Yap. Lensa sinema untuk kamera full frame. Dengan tadi harga yang sangat affordable. Dia untuk full frame-nya sendiri juga ada beberapa pilihan. Jadi di sini kita pakaiin Sony untuk yang versi Sony E-mount. Tapi dia punya pilihan juga kalau kalian punya sistem Nikon Z, dia ada Z mount. Sama kalau kalian pakai Canon, dia ada RF mount juga. Jadi komplit banget. Dan gue cukup tertarik karena waktu gue nyobain yang Seven Artisans Vision, itu gue puas banget dengan harga yang ditawarkan, memberikan kualitas yang menurut gua sangat-sangat cakep gitu ya untuk kelasnya. Dan gua punya ekspektasi yang sama di lensa ini. Cuman ada hal yang cukup menarik karena ini kan jajaran lensanya untuk ini ya, untuk full frame gitu ya. Jadi awal gua mikir oke, kayaknya bakal lebih mahal dari yang Vision kemarin karena yang Vision APS-C Super 35 di sini dia untuk full frame otomatis seperti biasa bakal lebih mahal. Tapi ternyata pas gue cek harganya mirip-mirip sama yang jajaran Vision gitu. Jadi bener-bener affordable banget gitu. Dan dari yang tadinya gue ngeri harganya bakal lebih mahal gitu kan buat kita invest gear tambahan mungkin lebih mahal karena dia full frame, berubah jadi skeptis. Karena untuk full frame tapi dengan harga yang sama, apakah akan membawa kualitas yang sama bagusnya juga gitu ya. Jadi di situ gue lebih skeptis. Cuman kalau dari angka spesifikasi sih sebenarnya agak wajar karena kalau yang Vision itu menarik dia T-nya T1.05 semua gitu. T-nya lebih gede bukannya. Sedangkan di sini T-nya dia pakai T2 di semua jajarannya gitu. Jadi mungkin di situ aja udah menjelaskan kenapa harganya bisa tetap setara gitu. Walaupun satu untuk APS-C, satu untuk full frame. Tapi balik lagi, gue menarik buat cobain lensanya dan gue bakal ceritain ke kalian bagaimana pengalaman gue. Oh ya, buat si Spectrum ini dia ada 3 pilihan ya. Lensanya ada 3 pilihan focal length. Jadi dia yang pertama itu ada 85 mm dengan harga Rp6.490.000, 50 mm dengan harga Rp5.490.000 dan 35 mm dengan harga Rp5.990.000. Cuman sayangnya di sini kita cuma ada 2 karena yang available sekarang di Indonesia itu yang buat Sony cuman yang 2 ini. Jadi yang 35 mm itu yang masuk Indonesia baru yang buat Nikon Z doang gitu. Jadi ya agak ketunda dulu. Tapi kedepannya yang 35 mm juga bakal available buat Sony sama buat Canon RF. Tapi buat sekarang yang available buat semua mounting cuma yang 85 sama 50 mm-nya dulu aja gitu ya. Jadi kita coba pakai 2 lensa ini. Buat fisik dia di sini jelas proper, lensa sinema banget. Tampangnya sinema, build quality-nya full metal gitu kan. Dia juga dilengkapi dengan 2 ring ya, ring fokus sama ring untuk aperture yang dia smooth. Ada hambatan tapi smooth gitu ya, nggak loss, nggak ngadet-ngadet juga. Cuman memang untuk aperture ringnya sih agak lebih berat ya dari fokus ringnya. Mungkin itu bisa di note juga. Cuman untuk follow focus harusnya nggak masalah. Apalagi dia juga udah gerigi gitu kan. Jadi buat follow focus udah support, nggak perlu pakai ring tambahan. Memang lensa sinema. Dan kalau kita perhatikan memang secara fisik ini rasa lensa sinema banget.
proper. Dan itu jadi poin penguat untuk jajaran Seven Artisans dari yang Vision juga sama ya. Yang Vision, Spectrum ini mereka secara tampang fisik, secara desain memang kelihatan proper lensa cinema banget. Itu kelebihan loh, dan itu yang membuat gue berpikir ini adalah lensa-lensa yang cocok buat investasi. Karena membuat kalian terlihat proper cinema, profesional di depan klien kalian. Beda kalau kalian pakai lensa cinemanya Meike yang cukup low budget juga, itu dia tampangnya nggak terlalu kelihatan cinema kayak lensa-lensa ini gitu. Nah di sini tampangnya juga jadi nilai plus tersendiri. Landscape yang kita dapat buat lensanya itu bahannya juga gokil banget, bahan besi gitu ya. Gue pernah landscape-nya jatuh dan itu kayak agak rusuh gitu, kaget kirain apaan, ternyata landscape-nya dia. Dan ukurannya mirip-mirip juga antara satu lensa dengan lensa yang lainnya. Gue nggak tahu yang 35 karena kita belum coba ya, tapi kayaknya mirip kalau gue baca spesifikasi diameternya. Tapi di sini kita bisa swap gitu, jadi sama aja untuk landscape-nya, dari besi bisa masuk ke dua-duanya. Sama yang menarik untuk lensa cinema, dia bisa pakai front filter gitu, jadi kita tetap bisa pakai filter kayak buat lensa-lensa biasa gitu ya, filter di depan dengan ukuran yang memang cukup gede sebenarnya. Dia 82 mm ukuran untuk filternya ini, jadi gede banget. Biasanya filter-filter di ukuran tersebut agak mahal, tapi itu poin yang menarik menurut gua untuk sebuah lensa cinema, karena jadi bisa hybrid banget gitu. Buat kalian yang mungkin bukan cinema banget produksinya, kalian masih sering hybrid, dipakai buat wedding juga, kadang dipakai buat foto juga, dan kalian jarang rigging yang bener-bener cinema rig sampai pakai matte box buat naruh filternya gitu ya. Kalian nggak harus sampai rigging seperti itu gitu. Kalian pakai kayak biasa aja kayak gini, body kamera mungkin ditambahin cage aja, lalu dipakein lensa cinema kayak gini, kalian tetap bisa pakai filter-filter dengan ukuran 82 mm gitu. Jadi itu menarik banget. Cuman gue nggak bisa praktekin di sini karena kita nggak punya filter dengan ukuran tersebut ya. Itu gede banget juga gitu. Tapi ya itu sedikit info kalau kalian workflow-nya masih hybrid, menurut gue itu bisa jadi salah satu nilai plus juga. Buat kualitas gambar sendiri menurut gue cukup bagus ya, masih proper banget, tajam, dipakai di resolusi 4K pun itu masih bagus. Dan untuk fokus breathing dia masih ada sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kalian ubah titik fokusnya masih berasa ada kayak perubahan focal length gitu, breathing, tapi masih terkontrol gitu, masih cukup bagus, apalagi untuk di kelasnya, oke banget. Dan dia untuk fokus distance atau fokus throw-nya, kalau kita puter kayak gini, dia tuh kurang lebih sekitar 270 derajat, atau kita total pergerakan fokusnya tuh dari awal minimum fokus ke infinity, itu kurang lebih 3/4 dari keseluruhan putaran gitu. Bisa kelihatan juga kok di sini kalau kalian perhatiin angkanya tuh melingkupi 3/4 dari total keliling si lingkaran ringnya ini gitu. Jadi cukup jauh buat kalian yang mungkin pakai run and gun, kadang agak capek ya gerakinnya soalnya jauh banget. Tapi ya untuk lensa cinema itu, kenapa jam gue suka? Tapi untuk sebuah lensa cinema itu hal yang wajar gitu, karena bisa lebih precise, dan kalau kalian pakai follow focus harusnya bukan isu yang berat. Minimum focus distance juga oke, nggak begitu deket ya, nggak bisa sampai close up tight banget, nggak bisa sampai extreme close up gitu, tapi ya nggak terlalu jauh juga. Jadi kalau kita pengen karakternya lumayan ditempo gitu ya, lumayan deket, itu masih bisa gitu pakai lensa-lensa ini, masih dapat fokusnya. Jadi kalau kalian pengen bikin adegan yang cukup mendramatisir gitu kan, yang cukup menekankan emosional si karakter di dalam videonya, menurut gua masih bisa. Cuma kalau ngambil kayak detail-detail barang gitu kan, kayak buat review, ya minimum focus distance-nya pastinya masih kurang. Buat bias cahaya juga masih ada di lensa ini. Jadi kalau kalian ngadep ke cahaya yang direct gitu ya, misalkan subjek kalian belakangnya matahari, agak backlit, terus mataharinya cahayanya ngadep ke lensa banget, nempok, itu dia masih menghasilkan bias yang cukup kelihatan. Kadang cukup mengganggu juga karena kontrasnya agak hilang, tapi memang agak stylized gitu ya. Beberapa orang suka karena menciptakan yang katanya tuh kayak dreamy look gitu. Cuman buat gue pribadi, gue lebih prefer yang mungkin biasnya nggak terlalu parah dan tetap menjaga
menjaga kontras gambarnya gitu. Tapi ya balik lagi, itu preferensi masing-masing. Beberapa orang waktu kita bahas yang Visions juga mereka malah suka gitu kan dengan dreamy look-nya. Tapi ya itu plus minus tinggal kalian yang nentuin aja. Tapi dia masih ada bias cahaya kalau ngadep ke direct light. Untuk chromatic aberration atau color fringing itu juga masih absen di sini. Maksudnya masih present ya, masih ada gitu ya. Cuman memang agak berbeda antara kedua lensa ini. Chromatic aberration masih cukup terkontrol, cuman karakternya agak berbeda karena si 50 mm itu di T2-nya itu dia nggak terlalu noticeable chromatic aberration ya, masih cukup aman. Sedangkan si 85 mm itu di T2-nya di pengetesan kita itu lumayan parah gitu. Kontras-kontras gambar itu kelihatan ada sedikit color fringing, chromatic aberration, color shifting gitu, itu kelihatan. Dan di pengetesan kita mulai T4 ke atas baru mulai aman gitu, baru hilang gitu. Dan gambarnya kelihatan lumayan text sharp. Tapi memang agak tricky sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari angkanya, ini kan 50, ini 85 mm, dan di T2 itu depth of field-nya, harus kalian catat, depth of field-nya juga sempit banget. Jadi sedikit off focus aja itu akan memunculkan agak sedikit bayangan defocus gitu ya, dan itu akan memunculkan chromatic aberration gitu. Tapi ya di pengetesan kita balik lagi, kalau stopnya udah kita agak tutup ke T4 ke atas, itu harusnya udah aman di 85 mm ini gitu. Kalau di 50 di pengetesan kita sih paling nggak di T2 pun itu udah aman gitu. Kalau kalian cari-cari tetap ada chromatic aberration-nya, tapi kalau kayak lihat sebagai audience aja, lihat komposisi videonya itu aman banget. Buat bokeh balls-nya sendiri juga cukup bagus ya. Memang kadang sih ada kayak chromatic aberration kalau kalian cari-cari, tapi kadang nggak ada juga. Jadi kelihatan masih cukup bagus. Cuman yang gua notice paling dia kalau di dalam framing kita makin ke samping tuh bokeh balls-nya agak ketarik gitu ya. Jadi efek-efek cat eye gitu. Cuman nggak terlalu parah. Cuman bulatnya nggak sempurna aja, agak lonjong dikit. Tapi nggak terlalu parah gitu. Dan untuk kelas lensanya sebagai lensa sinema murah, dengan kualitas yang diberikan tersebut, yang dilihat dari bokeh balls-nya, menurut gua itu udah cakep banget gitu. Walaupun tadi agak ketarik dikit aja di bagian samping framing kalian. Dan mungkin sekarang biar lebih jelas, mari kita saksikan aja beberapa video yang diambil menggunakan lensa-lensa ini. Dan pastiin kalian nonton dalam resolusi yang tinggi. Overall dengan harga yang ditawarkan, menurut gua lensa ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. Kayak judul dan thumbnail videonya, lensa ini menurut gua cocok banget buat kalian invest lagi. Dan ini akan membuat production value kalian terlihat lebih tinggi gitu ya dengan lensa-lensa sinema. Dan walaupun dia lensa sinema murah, tapi di hasil rekaman kalian, di hasil produksi kalian tidak mengorbankan image quality juga. Karena menurut gua dari pengetesan gua sangat memuaskan dengan harga yang ditawarkan. Dan kalau klien kalian lihat kalian pakai lensa sinema yang kelihatan proper banget juga gitu kan, dengan ala-ala tulisan tangan gitu spektrumnya kayak lensa-lensa sinema yang proper, menurut gua ya bisa jadi investasi karena harga produksi kalian juga bisa dinaikin lagi gitu. Jadi menurut gua lensa yang wajib kalian pertimbangkan, apalagi kalau dalam produksi kalian memang kalian pakai
kamera-kamera mirrorless full frame. Oke, paling segitu aja sedikit pembahasan gue seputar lensa Cinema 7 Artisan Spectrum kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.